Tahap, saya dari TBI 5, student ID saya 0304201110. Well, ini adalah video ujian akhir saya dari Bahasa Indonesia, yaitu membuat video pembelajaran tentang daftar pustaka. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu daftar pustaka, unsur-unsur daftar pustaka, hingga contoh-contoh daftar pustaka. Baiklah, daftar pustaka ialah sebuah daftar yang berisi judul, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Dan fungsi dari daftar pustaka itu sendiri ialah untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang. Lalu, kedua adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut yang tercantum dari daftar pustaka. Penulisan akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka, dan yang terakhir adalah sebagai tanda ucapan terima kasih kepada penulis buku yang tulisannya telah kita kutip. Lalu adalah unsur-unsur daftar pustaka. Ada beberapa unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama adalah harus ada nama pengarang, lalu harus ada judul buku, lalu harus ada data publikasi, lalu harus ada jilid. Lalu jika sumber rujukan dari sebuah artikel diperlukan juga judul artikel, nama majalah, jilid, dan nomor dan tahun. Dan jenis-jenis dari daftar pustaka dan contohnya ada 6, yaitu yang pertama adalah daftar pustaka dari buku. Bentuk daftar pustaka yang diambil dari buku ialah format penulisan daftar pustaka dari buku itu nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Contoh, Maharani, Intan, 2000, panduan penulis biografi, Jakarta, 2, intermedia. Lalu yang kedua adalah contoh penulisan daftar. Yang kedua adalah jenisnya adalah daftar pustaka dari makalah. Dan bentuk daftar pustaka dari makalah ialah nama penulis, tahun terbit, judul makalah, makalah. Contoh, Hanum Januar, 2014, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, makalah, Dan yang ketiga adalah daftar pustaka dari jurnal. Bentuk daftar pustaka dari jurnal ialah nama penulis, tahun terbit, judul artikel, jurnal, nama jurnal, volume jurnal. Contoh, Alia Maulia, 2010, probabilitas pasar modal dan perbankan di lingkungan pedesaan, jurnal statistik, 11/2/18 sampai 20, itu namanya volume jurnalnya. Nah, yang keempat adalah daftar pustaka dari skripsi atau tesis dan disertasi. Bentuk penulisannya adalah nama penulis, tahun terbit, judul skripsi, kota terbit, 2, nama universitas. Contohnya, Sari, Indah, 2012, kajian sosial linguistik, penggantian nama lengkap masyarakat, skripsi, Surabaya, 2, universitas terbuka. Yang keempat adalah daftar pustaka dari internet. Bentuk daftar pustaka dari internet ialah nama penulis, tahun terbit, judul artikel, alamat web atau tanggal akses web. Contoh, Riko, Budi, 2016, dampak globalisasi Indonesia, http globalisasi.blogspot.com, 2016, tanggal 1 bulan 1 2016. Itu tahun terbitnya ya. Lalu dampak globalisasi di Indonesia, HTML, 1 Januari 2015, tanggal akses web. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Bentuknya ialah nama penulis, tahun terbit, nama ensiklopedia, dan kamus halaman. Contohnya seperti Jelita, 2000, ilmu statistik, ensiklopedia
Matematika 2000.2 289 sampai 290. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.